perkenalkan nama saya Rajo Irsyalifa dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya mengajak kalian jalan-jalan sekaligus ngobrol-ngobrol santai tentang tempat hijau yang keren di Jakarta, tepatnya di utara kota, yaitu di Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk. Mungkin banyak dari kita yang kenalnya PIK itu merupakan tempat nongkrong, kulineran, ataupun spot foto-foto kece. Tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya kalau PIK itu memiliki kawasan mangrove yang penting banget buat lingkungan kita. Nah, jadi yuk kita bahas bareng-bareng mengenai apa sih mangrove itu dan juga seberapa penting manfaatnya bagi lingkungan kita. Oke, sebelum kita masuk ke wilayah PIK, yuk kita kenalan dulu sama yang namanya mangrove. Nah, mangrove ini adalah hutan bakau atau kumpulan tanaman khusus yang hidupnya di wilayah pesisir atau perairan. Nah, wilayah airnya ini adalah air campuran antara air laut dan juga air sungai. Tanaman mangrove punya bentuk akar yang unik. Ada yang nembus atas seperti pensil, ada yang melebar ke samping kayak jembatan. Nah, itu semua bukan cuma gaya-gayaan ya, tapi itu semua adalah bentuk adaptasi supaya mereka bisa hidup di air yang asin ataupun berlumpur. Nah, yang kerennya lagi dari mangrove adalah mereka ini bisa menahan abrasi pantai, terus juga jadi tempat tinggal berbagai hewan, dan juga jadi penyaring alami air dan juga daratan. Jadi, kalau diibaratkan, mangrove itu kayak garda terdepan yang menjaga pesisir kita. Selain itu, mangrove juga punya peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir secara jangka panjang. Hutan mangrove mampu menyerap dan juga menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Akar-akarnya yang rapat juga membantu menahan sedimen dari daratan agar tidak langsung masuk ke laut, sehingga perairan tetap jauh lebih jernih dan juga ekosistem laut di sekitarnya bisa bertahan. Jadi, keberadaan mangrove bukan cuma penting untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan wilayah pesisir. Sekarang kita masuk ke PIK. Nah, daerah Pantai Indah Kapuk ini sebenarnya awalnya merupakan kawasan rawa dan juga pesisir yang luas. Seiring perkembangan kota, banyak area berubah menjadi tempat hunian dan juga komersial. Tetapi untungnya ada sebagian area yang dipertahankan untuk konservasi, yaitu Taman Wisata Alam Mangrove atau sering disebut sebagai Hutan Mangrove PIK. Tujuan dibuatnya kawasan ini bukan cuma buat wisata, tetapi juga untuk menjaga ekosistem Jakarta agar tetap seimbang. Nah, di tengah pembangunan yang pesat ini, keberadaan hutan mangrove jadi semacam paru-paru mini Jakarta bagian utara. Selain itu, keberadaan mangrove di PIK juga tidak lepas dari upaya rehabilitasi lingkungan pesisir. Di masa lalu, wilayah pesisir Jakarta Utara mengalami kerusakan cukup parah akibat abrasi, pencemaran, dan juga alih fungsi lahan. Karena itu, dilakukan penanaman kembali mangrove secara bertahap oleh pemerintah, pengelola kawasan, serta komunitas lingkungan. Proses ini menunjukkan bahwa mangrove di PIK bukan hanya warisan alam, tetapi juga hasil dari campur tangan manusia yang sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan juga kelestarian lingkungan. Nah, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu manfaatnya. Banyak orang datang ke mangrove PIK cuma buat foto-foto atau liburan, tapi sebenarnya apa sih peran yang mereka punya? Nah, yang pertama yaitu ada menahan rob dan abrasi. Kita tahu sendiri ya, Jakarta Utara sering banget kena banjir rob. Nah, mangrove ini membantu mengurangi gelombang dan juga mencegah pantai terkikis. Jadi, akarnya yang rapat itu bekerja seperti tembok alami yang fleksibel. Keberadaan mangrove juga memperlambat laju air laut yang masuk ke daratan. Jadi, dampak rob bisa lebih ringan dan wilayah pesisir jadi lebih aman. Oke, yang kedua ada penyaring polusi. Air dari daratan biasanya membawa limbah atau sedimen. Nah, sebelum masuk ke laut, mangrove ini akan menyaring sebagian kotoran itu. Jadi, airnya bakalan lebih bersih dan juga ekosistem laut tetap terjaga.
Proses ini penting banget, apalagi di kawasan perkotaan yang aktivitas manusianya tinggi. Mangrove membantu alam untuk membersihkan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada habitat satwa. Di Mangrove Peak, kita bisa nemuin berbagai burung, ikan kecil, kepiting, sampai biawak. Nah, tanpa mangrove ini, mereka nggak bakalan punya tempat tinggal. Keanekaragaman hayati ini jadi bukti kalau mangrove adalah ekosistem yang hidup dan penting. Nah, manfaat yang keempat ada penyerap karbon. Ini penting banget buat kita yang tinggal di kota, karena mangrove ini dikenal sebagai salah satu tumbuhan yang paling efektif dalam menyerap karbon. Karbon tersebut disimpan di tanah dan akar dalam waktu yang sangat lama. Artinya, mangrove bantu mengurangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim. Perannya yang kecil kelihatannya, tetapi efeknya sangat besar. Nah, manfaat kelima yaitu ada tempat edukasi dan juga wisata. Di Peak ini, mangrove bukan cuma tumbuh liar, tetapi juga jadi tempat wisata yang edukatif. Banyak sekolah dan juga komunitas datang untuk belajar mengenai lingkungan di Peak Mangrove. Pengunjung bisa mengenal mangrove secara langsung, bukan cuma dari buku. Dengan cara ini, kesadaran untuk menjaga alam bisa tumbuh sejak dini. Dengan berbagai manfaat tersebut, mangrove jelas memiliki peran yang sangat penting bagi kawasan pesisir seperti Pantai Indah Kapuk dan Jakarta Utara secara keseluruhan. Namun, di balik manfaat besarnya, keberadaan mangrove tidak selalu berada dalam kondisi yang ideal. Tekanan dari aktivitas manusia, perkembangan wilayah perkotaan, serta perubahan lingkungan membuat ekosistem mangrove menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutannya. Karena itu, penting untuk memahami tidak hanya manfaat mangrove, tetapi juga tantangan yang dihadapinya agar upaya pelestarian dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan. Walaupun terlihat tenang dan juga hijau, mangrove di Peak juga punya tantangannya sendiri loh. Seperti perkembangan kota yang cepat bisa mengurangi ruang hijau. Selain itu, pengunjung juga kadang tidak sadar untuk menjaga kebersihan. Masih ada juga ya seperti sampah plastik dan juga yang nyangkut di akar-akar mangrove. Nah, kalau tidak dijaga, lambat laun mangrove ini juga bisa rusak. Karena jika mangrove hilang, bukan cuma ekosistem yang hancur, tapi kita juga bakalan kena dampaknya. Seperti banjir rob yang makin parah, terus juga polusi yang meningkat, dan juga udara yang makin panas. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, mangrove akan semakin terancam. Lambat laun, jika tidak dijaga dengan baik, keberadaannya bisa rusak dan hilang. Padahal, jika mangrove hilang, dampaknya akan sangat besar dan tidak hanya bagi ekosistem pesisir, tetapi juga bagi kehidupan kita. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pesisir dari abrasi dan juga banjir rob, serta sebagai penyaring alami polusi dan sedimentasi. Tanpa mangrove, rob akan semakin parah, dan polusi air juga udara akan meningkat, serta suhu udara di sekitar pesisir akan semakin panas. Ini tentu bukan hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung bagi kualitas hidup kita dan masyarakat sekitar. Kabar baiknya, melestarikan mangrove itu bukan cuma tugas dari pemerintah. Nah, kita sendiri juga bisa ikut berperan. Misalnya, berkunjung dengan bijak, jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Yang kedua, ikut program mengenai penanaman mangrove. Yang ketiga, membagikan informasi tentang pentingnya mangrove. Terakhir, kita juga bisa mendukung kegiatan konservasi lokal yang berfokus pada perlindungan dan juga rehabilitasi hutan mangrove. Ingat, meskipun apa yang kita lakukan tampak kecil, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa sangat besar dan positif bagi kelestarian mangrove serta bumi kita secara keseluruhan. Nah, itu tadi obrolan singkat tapi mendalam kita mengenai mangrove yang ada di Peak. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa lebih menghargai keberadaan ruang hijau dan juga paham mengenai betapa pentingnya keberadaan mangrove di kehidupan kita. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga bumi dari langkah kecil kita. See you!